Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan himpunan penyelesaian pada bentuk pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan bentuk pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, khusus matematika tingkat SD, SMP, maupun SMA, itu langsung ke WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak yang bisa terbantu. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Lalu dibagi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 kecil sama 0. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu bagian kanan, angka sebelah kanan itu harus angka 0. Kebetulan di soal kita kali ini angka di sebelah kanannya sudah angka 0. Maka langkah selanjutnya kita sederhanakan bagian yang sebelah kiri jika bisa disederhanakan. Dengan cara kalau bentuknya seperti ini, maka cara untuk menyederhanakannya yaitu dengan cara difaktorkan. Coba, X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Kalau difaktorkan jadinya berapa? Cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya positif 1. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Yaitu kita peroleh angkanya negatif 1 dan negatif 1. Karena kalau negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif 1. Namun kalau dijumlahkan negatif 1 ditambahkan dengan negatif 1 hasilnya negatif 2. Lanjut bagian bawahnya lagi. X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Kalau difaktorkan berapa jadinya ini? Cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya positif 4, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Yaitu tentunya adalah angkanya yaitu negatif 2 dan negatif 2. Karena kalau negatif 2 dikalikan dengan negatif 2, kita peroleh hasilnya positif 4. Namun kalau dijumlahkan negatif 2 dijumlahkan dengan negatif 2, kita peroleh hasilnya negatif 4. Nah, sini tandanya kecil sama 0. Lanjut, kalau kita lihat tidak ada angka yang sama atau angka yang bisa disederhanakan. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan dan angka di sebelah kanan ini sudah angka 0, maka langsung saja kita cari angka pembuat nolnya. Yang pertama untuk bagian atas atau pembilang. Kita ambil angka yang di atas, angka pembilang. Yaitu X kurang 1 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Maka di sini X kurang 1 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0. Maka X saja sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Di sini juga sama, negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Karena nilai yang kita dapat ini sama, maka ambil 1 saja nantinya. Oke, kalau sama ambil 1 saja. Lanjut ke bagian bawah lagi, yaitu bagian penyebut. X kurang 2 dikalikan dengan X kurang 2 sama dengan 0. Maka X kurang 2 sama dengan 0. X kurang 2 juga sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Kalau pindah ruas jadi positif 2. Ini juga sama. Kalau negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Dan ternyata di sini nilai X-nya juga sama. Ingat, kalau sama ambil 1 saja. Lanjut, langkah selanjutnya yaitu kita uji tanda. Ingat tadi ya, bagian pembilang atau penyebut kalau ada yang sama ambil 1 saja.
Di sini X-nya sama dengan 1, ini X-nya juga sama dengan 1. Maka yang kita ambil cukup 1 saja. Yang sebelah kiri ini untuk lingkaran angka yang kecil, yaitu positif 1. Yang sebelah kanan ini untuk angka yang besar, yaitu positif 2. Lanjut lagi, mungkin adik-adik pernah dengar istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Nah, lingkaran penuh, lingkaran kosong, perhatikan, khusus untuk angka atau nilai X bagian penyebut, ini 2, itu lingkarannya selalu kosong. Kenapa lingkarannya selalu kosong? Karena bagian penyebut, itu nilai X-nya itu tidak boleh, maksud kami nilai bagian penyebut itu hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau bagian penyebutnya sama dengan 0, otomatis nanti dia tidak ada hasil. Makanya karena tidak boleh sama dengan 0, maka lingkarannya di sini dia selalu kosong. Itu perlu adik-adik atau perlu rekan-rekan ingat. Lalu untuk X bagian pembilang. Nah, dia tergantung bentuk soal. Kalau di soal sini misalnya kecil sama atau besar sama. Yang jelas kalau pakai sama, maka lingkarannya penuh. Karena di sini tandanya kecil sama, maka di sini lingkarannya penuh. Ingat ya, kalau pakai sama, bagian nilai X pembilangnya ini, kalau pakai sama, maka lingkarannya penuh. Oke, lanjut, perhatikan. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, dan 3. Biasanya kalau untuk mempermudahkan kita, untuk uji tanda bagusnya pakailah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Apakah di daerah 1, 2, atau 3? Tentunya di daerah 1 atau sebelum angka 1, bagian sini. Maka daerah inilah yang akan pertama kali nantinya kita kasih tanda positif atau negatif. Caranya, cukup kalian ganti saja setiap X yang ada di soal kita kali ini ganti dengan angka 0. Maka sekarang jadinya 0 kuadrat 0 dikurang 2 kali 0, 0, lalu ditambah 1. Lalu bagian bawahnya 0 kuadrat 0 dikurangkan 4 kali 0, kita peroleh hasilnya 0, lalu terakhir positif 4. Nah, perhatikan. Di atas hasilnya positif 1, ya kan? Di bawah hasilnya positif 4. Kalau positif dibagi positif, otomatis hasilnya nanti adalah positif. Maka daerah 0 tadi, itu dia akan bernilai positif. Setelah ini, dia selang-seling. Setelah positif, negatif. Setelah negatif, positif lagi. Lanjut lagi. Perhatikan tanda di soal kita kali ini. Tandanya kecil sama. Nah, ini perlu adik-adik catat, perlu adik-adik ingat. Kalau di soal tandanya kecil atau kecil sama, maka yang diarsir itu adalah tanda yang negatif. Namun kalau di soal tandanya besar atau besar sama, maka yang diarsir itu adalah tanda yang positif. Kebetulan soal kita kali ini tandanya kecil sama, maka yang diarsir itu adalah tanda yang negatif. Maka kita peroleh hasil akhirnya atau himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Perhatikan daerah arsirannya tengah-tengah. Maka di sini nilai X-nya juga tengah-tengah. X besar karena arsirannya penuh tadi, maka pakai sama. Besar sama 1, kecil dari 2, di mana X elemen bilangan real. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua lagi. Perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X per X ditambah 1 kecil dari X tambah 2 per X. Ingat di pembahasan awal tadi sudah dijelaskan bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat daerah sebelah kanan ini menjadi angka 0. Maka kalau ada angka yang di sebelah kanan, harus kita pindahkan ke sebelah kiri terlebih dahulu.
Maka sekarang jadinya itu X per X tambah 1. Nah, bagian sini kalau pindah ruas jadinya negatif. Negatif X tambah 2 per X, tandanya kecil dari 0. Nah, setelah setelah angka di sebelah kanannya 0, maka langkah selanjutnya angka sebelah kiri kita sederhanakan jika bisa disederhanakan. Perhatikan, kalau kita lihat angka sebelah kiri ini bentuknya lebih kurang seperti pengurangan pecahan biasa. Ingat, trik cepat ataupun trik mudah untuk pengurangan pecahan biasa beda penyebut, itu bagusnya kita pakai trik kali silang saja. Maka sekarang kalau angka ini dikali silang, hasilnya nanti yaitu X dikali X, lalu di sini tandanya kurang, maka sini juga tandanya kurang. Lalu dikalikan dengan kali silang lagi ke sini. X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 1. Penyebutnya cukup kita kali silang saja nih. Kita kali langsung penyebut sama-sama dikalikan dengan penyebut. Yaitu X tambah 1 dikalikan dengan X. Sini tandanya tetap kecil dari 0. Lanjut lagi. X kali X kita peroleh hasilnya X kuadrat. Lalu dikurang, ini kita kalikan terlebih dahulu. Berapa nih? X kuadrat hasil kalinya ini ditambah 3X ditambah 2. Ini merupakan hasil kali dari bagian sini. Lanjut dibagi bagian penyebutnya tetap. X tambah 1 dikali X. Kecil dari 0. Lanjut lagi. X kuadrat dikurang X kuadrat habis. Negatif dikali positif diperoleh hasilnya negatif. Lalu negatif dikali positif kita peroleh hasilnya negatif. Yang di bawahnya tetap. Nah, sampai di sini kalau kita lihat tidak bisa diapa-apakan lagi atau tidak bisa disederhanakan lagi. Maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai pembuat nolnya untuk pembilang dan penyebut. Perhatikan untuk bagian atas dulu, pembilang. Angkanya yaitu negatif 3X dikurang 2. Sini kita tulis sama dengan 0. Lanjut, negatif 3X sama dengan negatif 2. Kalau pindah ruas jadi positif 2. Maka kalau X saja sama dengan 2 dibagi dengan negatif 3. Lalu bagian penyebutnya lagi. Bagian penyebut X tambah 1 dikali X sama dengan 0. Maka X tambah 1 sama dengan 0 dan X saja sama dengan 0. Lanjut, X sama dengan positif 1 kalau pindah ruas jadi negatif 1. Lanjut, setelah kita dapat nilai angka pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut, langkah selanjutnya kita uji tanda. Nah, perhatikan. Nilai X yang kita dapat tadi ada 3, maka di sini lingkarannya juga ada 3. Lanjut, lingkaran sebelah kiri ini untuk angka yang paling kecil, yaitu negatif 1. Lalu semakin ke kanan nilainya semakin besar, yaitu selanjutnya negatif 2/3 dan paling akhir itu angka 0. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu diperoleh dari, perhatikan, khusus untuk nilai X bagian penyebut. Oke, yang negatif 1 dan 0 ini, itu lingkarannya selalu kosong. Kenapa kosong? Karena bagian penyebut itu hasilnya tidak boleh sama dengan 0. Makanya lingkarannya di sini selalu kosong. Lanjut untuk nilai X bagian pembilang. Makanya sini. Nah, dia tergantung bentuk soal. Kalau di soal kita kali ini tandanya kecil saja, tidak pakai sama.
Maka kalau tandanya kecil saja atau besar saja, maka lingkarannya juga kosong. Kecuali kalau tandanya pakai sama. Baik kecil sama atau besar sama, baru lingkarannya penuh. Untuk bagian X pembilang. Ini perlu adik-adik atau perlu rekan ingat. Lanjut. Nah, kalau kita lihat kita punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah daerah. Biasanya kalau untuk uji tanda mudahnya pakailah angka 0. Kebetulan angka 0 di sini kita pakai. Maka kita pakailah angka lain yang paling mudah angka berapa? Yaitu tentunya adalah angka 1. Kalau kita lihat angka 1 letaknya di mana? Yaitu tentunya di daerah 4. Ya kan? Maka di daerah 4 inilah yang akan pertama kali nantinya kita kasih tanda positif atau negatif. Caranya, cukup adik-adik atau rekan ganti saja setiap X yang ada di soal kita kali ini ganti dengan angka 1. Negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3, lalu dikurang 2. Bagian penyebutnya 1 tambah 1, 2, lalu dikali 1. Perhatikan, negatif 3 dikurang 2 kita peroleh hasilnya negatif 5, lalu kalau 2 kali 1 hasilnya positif 2. Perhatikan, negatif dibagi positif. Tentunya hasilnya adalah negatif. Maka daerah yang angka 1 tadi itu dia akan menghasilkan tanda negatif. Nah, setelah ini dia selang-seling. Oke, setelah negatif, positif lagi. Setelah positif, negatif lagi. Setelah negatif, positif lagi. Lanjut, perhatikan tanda di soal kita tadi. Tandanya kecil. Ingat sekali lagi perlu adik-adik catat. Kalau tandanya kecil atau kecil sama, maka yang diarsir yaitu tanda yang negatif. Namun kalau di soal tandanya besar atau besar sama, maka yang diarsir adalah tanda yang positif. Kebetulan soal kita kali ini tandanya kecil, maka yang diarsir yaitu adalah tanda yang negatif. Maka kita arsirlah tanda yang negatif. Terakhir, dapatlah kita himpunan penyelesaiannya, yaitu X di mana? Perhatikan di sini arsirannya tengah-tengah. Maka X-nya juga tengah-tengah. X besar dari negatif 1, kecil dari negatif 2/3. Lalu karena daerah arsirannya terpisah, maka pakai atau. Atau X besar dari 0. Oke, di mana X elemen bilangan real. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang kedua. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat dan bagi adik-adik. Sekali lagi, tingkat SD, SMP, maupun SMA khusus matematika yang rasanya masih ragu, itu boleh soalnya kalian kirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan, cukup 1 soal saja per 1 kali pengiriman soal. Oke, demikian kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.